Bab pertama. Kami mau menumpang hidup sementara di rumah ini, Pak. Setidaknya sampai usahaku kembali bangkit. Arya menatap sang papa Bramantio, yang biasa dipanggil Bram dengan wajah penuh harap. Selina hanya menunduk tak berani menatap sang papa mertua yang menurutnya sangat dingin, datar dan tak pernah tersenyum. Sebagai orang luar, dia hanya bisa diam dan mengikuti apa kehendak sang suami. Semua ini harus terjadi karena usaha Arya di bidang properti terancam gulung tikar. Entah karena Arya yang tidak bisa memanage usahanya, atau karena persaingan bisnis yang memang sangat ketat dan keras, hingga usaha yang baru saja dia rintis 1 tahun harus bangkrut. Sebenarnya Selina merasa enggan jika harus menumpang hidup dengan mertua yang berstatus duda, tapi Arya tetap memaksa. Selina lebih memilih tinggal di kamar kontrakan tapi mandiri daripada menumpang. Bram menatap putra tunggalnya dengan senyum sinis. Pria 50 tahun itu sudah menduga bahwa Arya tak akan becus mengurus usaha sendiri. Bram sudah meminta Arya untuk belajar bekerja di kantor miliknya, yang bergerak di bidang konstruksi, tapi Arya menolak. Padahal Bram sudah banyak keluar uang untuk memodali sang putra mendirikan bisnisnya sendiri. Berapa lama? Datar dan sinis sekali pertanyaan yang keluar dari mulut Bram. Pria itu acuh tak acuh justru fokus dengan surat kabar di tangannya. Hari ini memang hari Minggu, jadi Bram ada di rumah. Anak manja seperti Arya mau sok-sokan keluar dari rumah, lihat saja baru beberapa bulan saja sudah kebingungan. Ya nggak tahu Pak, sampai usaha aku bisa normal kembali. Arya menoleh kepada sang istri yang sejak tadi hanya diam. Seakan minta pertolongan dalam hal merayu sang papa. Mas, kita cari kontrakan saja. Bisik Selina lirih. Dia merasa tak nyaman dengan sambutan dari sang mertua yang seperti tidak suka dengan kehadiran mereka. Padahal rumah ini sangat besar, ada di lantai dan hanya ditinggali oleh Bram, Mbok Darmi, dan Pak Tejo tukang kebun yang juga suami Mbok Darmi. Sudah kamu diam saja, Sel. Harusnya kamu bantu aku bicara dengan papa bukan malah merajuk seperti ini. Sergah Arya. Dia merasa kesal dan tak suka dengan ucapan istrinya. Selina tersentak, dia kaget dengan kata-kata kasar yang baru saja diucapkan oleh Arya. Seumur pernikahan, baru kali ini Arya begitu keras bicara. Bram tersenyum sinis. Melirik sang menantu yang tak berani menatapnya. Sejak lama dia sudah memperingatkan wanita muda itu untuk berpikir ulang saat akan menikah dengan putranya. Sebagai seorang ayah dia sangat tahu bagaimana tabiat sang anak. Seorang pria sejadi pantang membentak wanita, apalagi itu istri kamu. Apa selama ini kamu gak memberi nafkah dengan benar kepada istri kamu, hingga bisnis kamu bisa bangkrut? Ingat Bram. Pria matang yang masih terlihat tampan dan menawan itu menatap tak suka pada Arya. Entah menurun dari siapa sifat Arya. Bahkan almarhum istrinya adalah wanita yang baik, sopan dan penurut. Tak seperti Arya yang suka membangkangnya. Seketika Bram ingat. Arya meniru sikapnya saat masih muda dulu. Hanya saja yang membedakan, Bram sangat ulet dalam menjalankan bisnis, hingga bisa sukses seperti sekarang. Bram juga sangat mencintai istrinya bahkan hingga wanita yang telah melahirkan Arya itu menutup mata, Bram tak ada keinginan untuk menikah lagi. Berbanding terbalik dengan Arya yang malas-malasan dan suka bermain wanita. Gak seperti itu, Pak. Mungkin aku salah memilih istri. Jadi bukannya memberikan rezeki malah membawa sial. Lontar Arya pedas. Deg. Selina sontak mengangkat kepalanya. Dia menatap tak percaya pada suaminya, bisa-bisanya mencari kambing hitam atas kebangkrutan usahanya. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu, Mas? Lirihnya. Bahkan matanya sudah memanas, dan Selina yakin jika dia sebentar lagi akan menangis. Arya, jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain. Tak ada istri pembawa sial. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu yang gak becus mengurus usaha. Bentak Bram. Dia menghempaskan koran dengan kasar ke meja. Arya terperanjat. Dia sejujurnya takut mendapatkan kemarahan sang papa.
Arya takut jika Bram murka bisa-bisa dia dicoret dari daftar kakak keluarga. Tetapi Papa kasih kesempatan tinggal di sini selama 1 tahun. Jika kamu tak juga bisa mengembalikan bisnismu, jangan harap Papa akan kembali iba. Peringatan Bram sekali lagi. Dia paling tidak suka jika melihat ada yang kasar pada makhluk lemah seperti wanita. Apalagi tipe menantunya yang lugu dan polos, tentu saja sangat mudah ditindas oleh Arya. Makasih Pak, aku janji akan berusaha untuk bisa bangkit lagi. Dengan wajah berseri-seri Arya memeluk tubuh sang papa. Bran hanya bisa menghela napas panjang. Sekeras-kerasnya dia kepada Arya, tapi tetap saja sebagai seorang ayah dia tak akan tega melihat putranya hidup menderita sementara dia bergelimang harta. Lagi pula Arya adalah putra satu-satunya, kepada siapa lagi hartanya akan turun kalau bukan buat Arya. Sel, ucapkan terima kasih sama papa. Arya kembali membentak sang istri, tapi kali ini tidak begitu keras karena takut dengan sang papa. Ah, iya mas. Selina gugup, lalu dengan takut menatap wajah sang papa. Makasih Pak, sudah mengizinkan kami tinggal di sini. Lirihnya. Ya Tuhan, kenapa jantungku berdegup kencang saat menatap wajah papa? Ada apa ini? Tanpa sadar dia memegang dadanya sendiri. Naiklah. Kalian bisa menempati kamar kamu yang dulu ya. Mbok Darmi setiap hari membersihkannya. Titah sang papa. Iya Pak. Kami naik dulu Pak. Arya segera saja menaiki tangga dan menuju kamarnya di lantai atas. Tak dia hiraukan sang istri yang menyeret 2 koper besar dengan susah payah. Permisi Pak. Pamit Selina sembari menyeret kopernya. Bram hanya mengangguk saja, dia menatap punggung sang menantu yang masih sangat muda itu. Hingga akhirnya Selina hilang dari pandangan matanya. Mbok! Teriak Bram. Iya tuan. Wanita berusia 50 tahun itu menghampiri sang majikan. Walau begitu Mbok Darmi masih gesit dan cekatan dalam bekerja. Semua urusan rumah tangga Mbok Darmi yang pegang. Hanya saja 1 minggu sekali Bram menyewa tenaga wanita untuk membersihkan rumah yang besar ini. Mulai saat ini, jatah memasak kamu tambah. Ada Arya dan istrinya yang sementara tinggal di sini. Walah, Mas Arya dan Mbak Selin mau tinggal di sini tuan, alhamdulillah. Biar rumah ini nggak sepi. Mbok Darmi justru menyambut baik berita itu. Dia memang sudah puluhan tahun ikut keluarga Bram, bahkan sejak Arya belum lahir. Jadi dia sudah menganggap Arya layaknya anak sendiri. Kenapa kamu senang, Mbok? Harusnya kamu kesal. Karena tugas kamu tambah banyak. Bram merasa heran dengan tingkah sang asisten. Gak apa-apa tuan, hanya memasak saja. Bukan masalah besar buat saya. Kalau begitu saya permisi tuan. Mau melanjutkan bersih-bersih dapur. Bram kembali melanjutkan aktivitas membaca korannya. Entah kenapa, hatinya berdesir saat saling bersirobok mata dengan Selina. Memang baru kali ini dia bisa berkesempatan agak dekat dengan menantunya itu. Satu yang ingin dia ucapkan saat melihat Selina. Cantik. Kamu tata baju-bajuku di lemari. Yang rapi ya, aku mau mandi dulu. Tita Arya pada sang istri. Iya mas. Jawab Selina dengan patuh. Lalu dia mulai menata baju-baju milik suaminya ke dalam lemari besar di kamar itu. Setelah selesai, dia berganti menata baju miliknya sendiri ke dalam sini lemari yang kosong. Ceklek. Mana baju ganti untuk aku, Sel? Tanya pria yang hanya memakai handuk untuk menutupi tubuh bawahnya itu. Mau pakai baju santai apa gimana, mas? Selina balik bertanya. Tentu saja baju bagus, celana dan kemeja. Ketus Arya. Dia melepaskan handuk dan melempar ke wajah sang istri. Pluk. Handuk berhasil mendarat ke wajah Selina dan akhirnya jatuh ke pangkuannya. Wanita itu hanya bisa diam dan menghela napas sepenuh dada. Walau hatinya teramat sakit dan merasa tak dihargai, dia tak bisa berbuat apa-apa.
Demi keutuhan rumah tangga yang baru seumur jagung, dia tak bisa membantah kata-kata Arya. Sejak menikah, Selina baru tahu perangai asli Arya. Temperamen, keras dan egois. Pun begitu Selina tak ingin menyesali pernikahan yang memang begitu mendadak terjadi. Dia baru kenal Arya hitungan bulan, dan langsung menerima lamaran pria itu, yang ingin segera menikahinya. Iya mas. Selina segera menyiapkan baju yang diinginkan sang suami. Dan pria itu segera memakai tanpa banyak bicara. Dia ingin segera pergi dari kamar ini, agar bisa terhindar dari istrinya yang membuat dia muak. Mas mau kemana? Tanya Selina hati-hati. Tak ingin mendapatkan kemarahan lagi dari sang suami. Bukan urusan kamu. Arya menyisir rambut pendeknya. Menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh, hingga aromanya begitu menyengat. Aku istrimu mas, jadi aku harus tahu kemana saja suamiku pergi. Selina memberanikan diri untuk menjawab. Dasar wanita pembawa sial! Aku menyesal menikah dengan kamu. Sudah miskin, jelek dan bodoh lagi. Hanya bisa menengadah tangan pada suami. Setelah mengucapkan kata yang cukup kasar dan pedas itu, Arya bergegas keluar dari kamar. Selina hanya bisa menatap punggung lebar Arya hingga pria itu hilang dari pandangan. Wanita itu lalu berdiri di depan kaca rias. Mematut dirinya, apa memang sudah tidak menarik lagi di mata suaminya. Selina adalah tipe wanita yang lembut, dengan wajah cantik dan berkulit putih. Hidungnya mungil dan lancip, sedangkan bibirnya pink alami tanpa makeup. Tubuhnya tergolong ideal, dengan tinggi 160 cm dan berat 50 kg. Rambutnya ikal dan hitam panjang menjajaki bahu. Sungguh kombinasi yang sangat sempurna bagi pria yang memang benar mencintanya apa adanya. Entah apa yang membuat Arya tiba-tiba menikahi dirinya dulu, dan entah apa yang membuat dia tergesa menerimanya. Selina yang hanya hidup sebatang kara, berpikir jika hidupnya akan bagaimana bahagia jika sudah menikah. Setidaknya ada seseorang yang mau menghidupi dirinya, hingga dia tak perlu bersusah payah mencari pekerjaan. Pak, minta uang dong. Aku mau jalan. Ujar Arya tanpa malu. Sang papa yang masih berada di ruang keluarga sontak mengernyitkan dahinya heran. Apalagi melihat Arya yang sudah rapi dan wangi, anehnya tanpa ada Selina di sisinya. Mau kemana? Tanya Bram. Mau ketemu teman Pak, siapa tahu mau mengajak aku kerja sama. Arya duduk dengan tenang di depan Bram. Kerja saja sama Papa, mulai jadi staf bawah. Nggak apa, males banget harus jadi staf. Aku ini putra pemilik perusahaan, masa ia harus jadi staf? Arya menolak mentah-mentah tawaran sang papa. Lalu mau jadi apa? CEO, kamu sendiri saja nggak becus memimpin perusahaan. Bab kedua. Memangnya kamu mau jadi CEO? Urus usaha sendiri saja nggak becus. Hardik Bram. Namanya juga belum ada pengalaman, Pak. Arya mencoba membela diri. Tentu saja dia tak mau jika harus disalahkan oleh sang papa. Kalau sudah sadar belum berpengalaman, kenapa sok-sokan mau usaha sendiri? Bangkrut kan? Papa juga yang rugi. Geram Bram.